Orphan. Scene dimulai dengan adegan ketika sepasang suami istri berada di rumah sakit. Istrinya sedang hamil dan sepertinya akan melahirkan. Ketika sedang perjalanan menuju kamar bersalin, wanita tersebut mengalami pendarahan. Di kamar operasi, suster mengatakan anaknya sudah meninggal. Wanita itu berteriak. Tak lama kemudian, ia dioperasi paksa oleh tenaga medis dan melahirkan seorang bayi. Namun bayi itu penuh darah. Ternyata itu ialah mimpi yang dialami wanita itu. Keesokan harinya, ia bertemu temannya yang sepertinya seorang psikolog. Ia menceritakan mimpi yang dialaminya dan sepertinya sangat stres. Sepertinya juga wanita itu benar-benar pernah kehilangan janinnya. Sekarang ia terpikir untuk mengadopsi anak. Namun psikolog mengatakan bahwa sebenarnya diri wanita itu masih menolak untuk mengadopsi anak. Scene berlanjut ketika ia menjemput anak perempuannya di sekolah. Di perjalanan pulang, ia hampir bertabrakan karena menerobos lampu merah. Mungkin ia sangat stres. Sesampainya di rumah, ia bermain piano dan berhenti karena putrinya ribut bermain di luar. Ia menghentikan anaknya bermain menggunakan bahasa isyarat. Sepertinya putrinya tuli. Di malam hari, ia berbincang dengan suaminya dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak pengganti Jessica, putrinya yang meninggal. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah asuh anak perempuan. Di sana mereka bertemu Biarawati. Wanita itu sibuk melihat anak-anak tersebut sedang berpesta. Sementara John berada di ruangan lain menghampiri seorang anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Esther dan punya hobi melukis. John berbincang kepadanya yang tak lama disusul istrinya dan Biarawati. Istri John pun ikut berbicara dengan putri itu. Scene berpindah di ruangan Biarawati. Biarawati itu menjelaskan kalau Esther gadis yang luar biasa. Ia sangat suka berpenampilan layaknya seorang putri. Dan Biarawati sangat sulit mengajaknya melepas pita di tangannya. Akhirnya, Esther lah yang diadopsi oleh John dan istrinya. Mereka pulang ke rumah. Esther menyapa Max, putri kecil John. Kemudian masuk ke dalam menyapa nenek dan juga anak laki-laki John. Esther dibawa ke kamarnya. Kemudian mereka kembali lagi ke ruang keluarga dan Esther mendapatkan hadiah dari Max dan juga ayahnya John. Danny, anak laki-laki John yang sedang bermain gitar dan sibuk mencari perhatian ayahnya. Namun John hanya menjawab dengan singkat saja. Danny kesal dan pergi mengajak teman-temannya ke rumah pohon. Di sisi lain, Kat sedang mencuci piring sambil mengobrol dengan nenek yang dikenalkan ke Esther tadi. Esther dan Max sudah tampak akrab bermain di luar. Di malam pertama Esther tinggal di rumah John dan Kat, hujan lebat dan petir. Esther masuk ke kamar Max dan kemudian masuk ke kamar Kat dan John. Mereka takut petir dan akhirnya tidur bersama ayah dan ibunya. Keesokan harinya, Kat akan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Esther terlambat turun karena harus memakai pita di leher dan di tangannya. Saat akan turun, ia ditertawakan Daddy karena memakai gaun. Kat menyuruhnya mengganti baju, namun Esther tidak mau. Esther sampai di sekolah barunya. Di kelas, gurunya memperkenalkan Esther kepada seluruh murid. Esther langsung saja mendapat ledekan dari salah seorang siswi mengenai bajunya. Scene berpindah di rumah, ketika Danny sedang memain tembak-tembakan. Karena jahil, ia menembak seekor burung yang hinggap di papannya. Burung itu sekarat. Esther dan Max menghampiri Danny. Esther menyuruh Danny membunuh saja burung yang sekarat itu. Danny tidak mau, dan Esther yang akhirnya melemparkan batu ke burung itu hingga mati. Danny bingung melihat Esther, kemudian pergi. Keesokan harinya di sekolah, Esther diganggu temannya Danny dengan menyandung kakinya hingga Esther terjatuh. Kemudian diledekin lagi oleh siswi yang kemarin mengganggunya juga karena membawa Alkitab. Mereka berdua berebut Alkitab itu, dan akhirnya Alkitab itu melayang dan jatuh berserakan. Kemudian siswi itu pun mengganggu Esther lagi dengan menarik pita di leher Esther. Esther berteriak sejadi-jadinya membuat seluruhnya heran. Di rumah, Kat bermain piano dengan Esther dan sambil menanyakan hal yang terjadi di sekolah hari ini. Kat diberitahu guru mengenai tingkah Esther di sekolah tadi. Kat mengajarkan Esther untuk dapat menceritakan apa saja yang terjadi di buku diary. Sambil Kat menunjukkan foto-foto mereka, Esther bertanya soal Jessica, dan Kat menjelaskan ke Esther di depan bunga yang tumbuh, yang dulunya tempat Kat membuang abu Jessica. Jessica meninggal sejak di dalam kandungan Kat. Scene berpindah di dapur, ketika Kat menyapa John yang baru saja pulang. John tanpa basa-basi mengajak Kat bercinta. Kat menolak, takut terlihat dengan anak-anak. Namun akhirnya ketika mereka bercinta, Esther lewat. Scene berpindah keesokan harinya. Kat masuk ke kamar Esther dan meminta maaf, menjelaskan maksud yang dilihat Esther. Tiba-tiba saja Esther menjawab seakan-akan ia sudah tahu mengenai bercintanya orang dewasa. Scene berlanjut ketika Kat berbicara kepada John kalau ia kaget Esther bisa tahu. John tidak mau ambil pusing, sementara Kat ingin membawa Esther ke Dr. Browning untuk mencari tahu semua itu. Di sore hari, John membawa anak-anaknya bermain di taman bermain. Esther dan Max bermain ayunan bersama John. Di tempat permainan seluncuran,
tampak teman sekolah Esther yang suka mengejek Esther. Tetangga Kate dan John menghampiri John. Esther melihat mereka berbicara. Ia meminta bantuan John untuk memindahkan kursi rumahnya. John menerima permintaannya dan akan ke sana besok dengan Kate. Teman sekolah Esther melihat-lihat Esther sambil bermain. Dan ketika ia melihat Esther lagi di ayunan, Esther sudah tidak ada. Perlahan anak perempuan itu menaiki bangunan rumah. Pada saat akan turun di seluncuran, Esther tiba-tiba datang dari belakang dan menolaknya. Scene berpindah di rumah ketika mereka makan malam. John menanyakan mengenai hal yang terjadi tadi sore. Esther tidak mengakui kalau dia yang membuat Brenda teman sekolahnya jatuh. Kate menanyakan kepada Max. Max sudah diancam oleh Esther untuk tidak memberitahu apa-apa. Max hanya menjawab Brenda terjatuh. Esther berdoa sebelum makan diikuti oleh Max. Daniel berkata kalau ia malu dengan teman-temannya di sekolah karena ulah Esther. John menyuruh Daniel meminta maaf kepada Esther, namun ia tidak mau dan pergi masuk ke kamar. John mengancam Daniel, jika tidak meminta maaf, ia tidak akan diberikan kunci untuk main di rumah pohon. Scene berlanjut ketika mereka sedang di pusat grosir. Suster Abigail yang merupakan suster tempat Esther diadopsi, menelpon Kate menanyakan kabar Esther. Kate menceritakan semua yang terjadi selama Esther bersamanya. Scene berpindah di rumah. Kate mendapati Esther mahir bermain piano. Kate bingung Esther mengakui kalau selama ini hanya menghargai Kate yang ingin mengajarinya saja. Esther berkata kalimat yang sedikit kasar kepada Kate. Esther menduga Kate sebagai penikmat musik sangat sedih karena Daniel tidak suka dengan piano dan Max tuli. Scene berpindah ketika Kate dan John berdebat. Kate mulai sangat-sangat curiga dengan Esther, namun John tidak mempercayai itu. Kate menuduh John menggoda tetangganya karena Esther yang menyampaikan itu, padahal kenyataannya terbalik. John dan Kate terus saja berdebat. Keesokan paginya, Daniel sedang bermain gitar, Max menggambar, dan tiba-tiba mereka kedatangan tamu. Esther yang membuka pintunya. Ternyata adalah Suster Abigail. Suster Abigail masuk dan berbincang dengan John juga Kate mengenai dugaan kelainan yang diderita Esther. Esther menguping pembicaraan mereka dari belakang. Esther sepertinya kesal dan meminta bantuan Max untuk menjalankan rencananya. Esther dan Max masuk ke ruangan kerja ayahnya. Esther meminta Max mencari kunci rumah pohon. Esther mengambil palu yang tergantung, kemudian mereka pergi ke jembatan. Saat Suster Abigail lewat, Max didorong Esther ke tengah jalan dijadikan seperti umpan. Langsung saja kendali mengemudi Suster Abigail pun hilang. Suster Abigail turun dan memeriksa keadaan Max. Tiba-tiba, Esther melempar kepala Suster Abigail dengan palu. Suster Abigail pun pingsan dengan kepalanya yang berdarah. Esther meminta Max menarik tubuh Suster Abigail ke bawah jembatan. Pada saat di bawah, Suster Abigail telah sadar. Tiba-tiba, Esther memukuli kepalanya lagi hingga ia mati. Kemudian, Esther dan Max pergi ke rumah pohon. Di sana, Esther mengganti pakaian karena baju yang ia kenakan tadi berlumuran darah. Kemudian, Esther menyembunyikan baju itu di tempat biasa Daniel menyembunyikan barang-barang. Esther dan Max pun turun. Ketika turun dan berjalan kembali ke rumah, Daniel mengintip dari jauh dan hampir disadari oleh Esther. Scene berpindah di malam hari di kamar Daniel. Esther mengancam Daniel dengan meletakkan pisau di leher Daniel. Esther menyuruh Daniel mengaku apa yang ia lihat dan jangan berbohong. Daniel sampai mengompol karena ketakutan. Keesokan harinya, Esther dibawa Kate dan John ke Dr. Browning. Kesimpulan dari Dr. Browning tidak ada masalah dengan Esther, malah posisi Kate yang tersudutkan karena Esther sepertinya tidak menyukai Kate. Di sisi lain, Esther membanting-bantingkan dirinya di toilet. Di rumah, Kate mendapatkan telepon dari suster rekannya Suster Abigail. Suster tersebut menanyakan keberadaan Suster Abigail. Karena sepengetahuannya, Suster Abigail ke rumah Kate dan belum kembali hingga sekarang. Malamnya, polisi menemukan mayat Suster Abigail di jembatan itu. Kemudian mereka menginterogasi Kate dan John. Scene berlanjut ketika Kate mencari tahu di internet mengenai kelainan yang disampaikan Suster Abigail kemarin dan berbincang dengan John. Seperti biasa, John selalu menepikan omongan Kate dan mereka berdebat. Scene berpindah ketika Esther mencoba memberi kejutan ke Kate, namun ia salah. Justru membuat Kate semakin bersedih karena memberikan bunga mawar dari tempat Kate mengenang Jessica. Kate menarik tangan Esther hingga Esther terjatuh. Kemudian Esther masuk ke ruangan kerja John. Ia menjepitkan tangannya ke besi hingga tangannya patah. Scene berpindah ketika Esther memanggil John ke kamar untuk meminta pertolongan. John memeriksa tangan Esther dan mendapati tangannya memar parah. John membawa Esther ke rumah sakit. Ketika sudah di rumah kembali, Esther berada di kamar Kate dan John. Kate mencoba masuk kamar namun John menunjukkan muka kesal ke Kate dan mengatakan tangan Esther patah karena ulah Kate. Kate tidak terima dengan omongan John karena ia merasa tidak separah itu menarik tangan Esther. John melarang Kate tidur di kamar dan akhirnya Kate turun. Kate sepertinya stres dengan kondisi rumahnya sekarang sejak kehadiran Esther. Ia pergi ke toko bir dan membeli 2 botol. Sampai di rumah, ia menuang bir itu ke gelas, namun ia selalu mengurungkan niatnya untuk meminum kembali
mengingat Kate sudah lama tidak ketergantungan alkohol lagi. Ia buang bir yang ada di gelas, juga di satu botol yang sudah ia buka tadi. Scene berlanjut keesokan paginya. Kate mengantar anak-anak ke sekolah. Sebelum Daniel dan Max turun, Kate menanyakan kondisi anak-anaknya semenjak kehadiran Esther. Anak-anaknya mengatakan tidak ada apa-apa, karena mereka semua sudah diancam oleh Esther. Daniel turun mobil. Ternyata tas Daniel terbuka, dan Kate menyusul untuk mengantarkan barang yang terjatuh dari tas Daniel. Saat itu juga, Esther mengubah gigi mobil yang tadinya netral menjadi standby untuk berjalan. Mobil pun berseluncur mundur. Di dalam mobil ada Max. Max hanya bisa pasrah dan takut saat mobil berjalan mundur. Kate panik dan langsung mengejarnya, sampai akhirnya mobil berhenti di tumpukan es. Kate memeriksa keadaan Max. Scene berpindah ketika Kate, John, dan Dr. Browning sedang berbincang. Kate memang sudah memastikan betul kalau mobil sudah terparkir dengan aman, dan benar-benar menginginkan Esther pergi. John menunjukkan botol bir yang ditemukan anak perempuan mereka dan menuduh Kate sedang dalam pengaruh alkohol, sehingga terjadilah kejadian tadi pagi. Dr. Browning dan John, tak ada satupun dari mereka yang percaya dan support Kate. Di balik dinding, Max hanya menangis dan diancam oleh Esther akan membunuh Kate jika mengadukan dirinya. Scene berpindah di kamar Max. Daniel mengendap-endap masuk dan bertanya apa yang mereka lakukan di rumah pohon dan segalanya. Max menggambar semua yang ia alami dan menunjukkan gambar itu ke Daniel. Scene berpindah lagi ketika Esther dan Kate berdebat. Mereka saling mengutarakan kebencian. Esther mengetahui semua jalan cerita kehidupan Kate dari diary. Kate geram namun tidak bisa memukul Esther. Kate pergi meninggalkan Esther dan menelpon asrama tempat Kate diadopsi. Ia marah kepada suster karena tidak memiliki arsip informasi mengenai Esther. Daniel pergi membawa benda tajam sebelum Kate diam-diam masuk kamar Esther. Kate membongkar isi kamar Esther dan menemukan Alkitab. Di sana bertuliskan Institut Sarni. Scene berpindah ketika Daniel pergi ke rumah pohon mencari benda yang disembunyikan Esther di sana. Di sisi lain di rumah, Kate sedang sibuk mencari informasi di internet mengenai institut itu dan menelponnya. Institut Sarni ternyata bukan rumah adopsi, melainkan rumah sakit jiwa. Scene berpindah ketika Esther sudah masuk menyusul Daniel yang sedang mencari benda itu di rumah pohon. Esther menunjukkan palu dan gambar yang dibuat Max kemudian membakarnya di depan Daniel. Daniel panik. Esther meninggalkan Daniel dalam rumah pohon dan mengunci pintu. Api sudah menjalar kemana-mana dan membuat semua rumah pohon terbakar. Daniel panik dan manjat ke atas pohon. Karena tak bisa bertahan bergantung di atas pohon, Daniel jatuh dan tak sadarkan diri. Esther yang sudah menunggu di bawah akan melemparkan batu ke muka Daniel, bermaksud membunuh Daniel. Namun Esther ditolak oleh Max. Kemudian Kate datang, memeriksa keadaan Daniel. Scene berpindah di rumah sakit. Daniel mengalami patah tulang di lehernya dan berada di ICU. Esther, Max, dan ibunya John berada di satu tempat, sementara John dan Kate berada di tempat lain di rumah sakit. Topik pembicaraan mereka masih mengenai Esther. Esther meminta uang dengan alasan untuk membeli soda. Kemudian tak lama, Max menyusulnya mungkin karena Max curiga. Ternyata memang kekhawatiran Max terbukti. Esther bukan pergi membeli soda, namun masuk ke ruangan ICU dan menanggalkan semua alat bantu di tubuh Daniel. Kemudian menutup muka Daniel dengan selimut, hingga di layar, detak jantung Daniel sudah menunjukkan angka 0. Di luar, Max sudah berteriak panik ke Kate dan langsung saja alarm ICU berbunyi, membuat semuanya masuk ke sana. Dokter memompa jantung Daniel hingga berdetak kembali. Kate pergi meninggalkan ruangan ICU dan bertemu dengan Esther yang sedang meminum soda, lalu menampar Esther hingga terjatuh. Kate langsung saja menuduh Esther yang melakukan semua ini. Kate kehilangan kendali emosi dan ditusuk paksa jarum suntik ke tangannya oleh perawat. Esther dibawa pergi. Di ruangan, Kate disuruh istirahat di rumah sakit malam itu. John meminta izin untuk membawa Max dan Esther pulang. Sesampainya di rumah, Esther di kamar menggunting selembar kain. John berada di ruang tamu dan meminum segelas bir. Tak lama kemudian, setelah John mabuk dan tertidur, Esther datang membawa buah anggur. Dengan dandanan di wajah yang berlebihan dan memakai pakaian dengan ukuran pendek. Esther berbicara seperti menggoda John, namun John tak merasa aneh awalnya. Di sisi lain, Kate di rumah sakit ditelepon oleh pihak Institut Sarni. Pria itu mengatakan Esther merupakan pasien mereka yang memiliki kelainan untuk menggoda pria di salah satu keluarga. Dan apabila pria itu tidak tergoda, seluruh nyawa anggota keluarga terancam. Sebelumnya, Esther sudah pernah berbuat demikian. Esther adalah Lena, perempuan berusia 33 tahun yang terkena penyakit hormon langka yang berubah penampilan menjadi anak kecil. Pria dari Institut Sarni itu menyuruh Kate untuk segera bertindak. Karena tidak akan lama lagi, Esther pasti membunuh keluarganya jika tidak mendapatkan apa yang ia mau. Scene kembali ke rumah. Esther menghancurkan seluruh benda di kamarnya. Karena kesal kepada John yang mengatakan akan mengembalikan Esther ke rumah adopsi. John ke kamar Esther dan mendapati semuanya sudah berserakan.
John mematikan lampu, kemudian mendapati gambar-gambar yang mengerikan di sepanjang dinding kamar. Kate sibuk menelpon. John turun ke bawah, dan ketika akan menjawab telepon, aliran listrik padam. Ketika John mencoba memeriksanya, ia ditusuk Esther dari belakang. Kate terus menelpon hingga akhirnya tidak bisa tersambung lagi. Esther terus saja menusuk-nusuk John dan dilihat oleh Max. Kate sampai di rumah. Ia menangis mendapati John sudah mati dibunuh. Perlahan-lahan Kate menyusul Max. Kate terus saja menyusup. Esther juga pelan-pelan berjalan mencari Kate. Max masuk ke sebuah ruangan dan dari luar Kate memberi aba-aba untuk di sana saja. Esther masuk ke ruangan di mana Max berada dan melihat Kate di atas, lalu menembak ke arah kaca. Esther menemukan Max dan Max kabur. Terus saja Esther menembak ke arahnya, namun tak pernah kena. Kate memecahkan kaca lalu terjun menghampiri Esther. Esther pingsan diimpit oleh Kate. Kate membawa Max keluar. Polisi datang tiba-tiba karena Kate sudah sempat menelpon ketika perjalanan pulang. Polisi masuk ke ruangan tempat Kate dan Esther tadi dan mendapati pecahan kaca. Kate dan Max sudah berjalan keluar dan disusul oleh Esther. Mereka mencoba saling menyakiti satu sama lain. Hingga akhirnya Esther dan Max masuk ke pecahan salju. Kate berhasil keluar, namun ditahan kakinya oleh Esther. Dan Esther memohon kepada Kate untuk diselamatkan. Namun Kate tidak percaya lagi dan menendang Esther masuk ke dalam air. Kate menggendong Max pergi dan film pun selesai.